Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jejak Langkah, informasi perjalanan dan tempat wisata di Indonesia. Oke teman-temanku semuanya, ini kita posisi di KM 0 Cilenyi ya. Ini rest area KM 0 Cilenyi sebelah kanan nantinya. Jadi kita hari ini mau tes jalur mudik dari Bandung ke arah Jawa Tengah lewat jalur selatan. Ini kita posisi sudah di Cilenyi. Nanti kita akan masuk ke jalur selatan, mulai masuk dari Cilenyi ini ya. Nanti di Simpang Cilenyi, nanti kita akan lanjut ke jalur selatan Jawa Barat, nyambung nanti dengan jalur selatan Jawa Tengah. Kita akan coba update kondisi terkini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ini berarti hari ke berapa ya? Ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa ya? Tanggal 14 April. Tanggal 14 April hari Jumat. Ini sore ya. Sore kita ini udah jam 5. Kita mau coba perjalanan malam, lihat jalur mudik ya, jalur selatan Jawa Barat Jawa Tengah. Ini kita start dari Cilenyi, agak padat sore ya, menjelang buka puasa biasa padat di daerah sini. Nah ini mudah-mudahan nanti informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya yang nanti akan mudik lewat jalur selatan. Ada banyak pilihan untuk jalur mudik, bisa lewat Cisumdawu untuk yang nanti akan ke arah-arah Jawa Tengah, khususnya daerah utara. Kemudian untuk yang area Jawa Tengah selatan mungkin bisa lewat jalur selatan. Nah ini kita ambil ke kanan ya, di sini kita menuju ke Simpang Susun Cilenyi. Nah ini kalau yang mau lewat Cisumdawu masuk kanan ya, masuk tol. Nah ini kita ambil yang arah Cibiru, Garut, Tasikmalaya. Ini kita menuju ke jalur selatan Jawa Barat. Sepertinya udah mulai aroma-aroma mudik, tapi nanti coba kita lihat padat atau enggak di jalur selatan ini. Nah ini Simpang Susun Cilenyi ya. Ini atasnya tol. Gelap, agak mendung habis hujan. Kita ambil jalur kiri Garut Tasikmalaya. Ini start jalur selatan Jawa Barat. Ini padat, nggak tahu karena mungkin sore hari ya, jam-jam pulang kerja, jadi emang cukup padat. Tapi nggak tahu juga, nanti kita lihat. Jangan-jangan emang udah mulai pada mudik, tapi harusnya belum sih, karena cuti bersama kan kalau nggak salah mulai tanggal 19 ya. Lumayan padat ini masuk daerah Rancaikek. Nah ini kondisi lalu lintas di Rancaikek sore hari. Ini kita sengaja jalan sore, jalan malam. Ini berarti Hamin berapa ya? Hah? Hamin 8. Ini kondisi jalur mudik Hamin 8, masih lama ya. Nanti kita lihat udah cukup padat atau enggak. Ya yang jelas nanti kita infokan kondisi ini ya, kondisi jalan dan lain-lain di jalur selatan kira-kira seperti apa, supaya bisa buat
panduan nanti teman-teman yang akan mudik ya. Terus kemudian biasanya titik-titik macet biasanya di mana nanti juga akan kita infokan. Jadi silahkan nikmati untuk perjalanan jalur mudik jalur selatan Jawa Barat Jawa Tengah ini. Lumayan padat ya ini lalu lintasnya. Jam 17:11 jam-jam pulang kerja, jam menjelang buka puasa, jadi padat. Ini di Rancaike. Nah, ini kalau masuk ke jalur selatan di Rancaike berarti setelah Ayam Penyet Surabaya. Nah, ini di depan itu ada pom bensin pertama ya. Jadi kalau yang mau mudik belum sempat isi BBM, mungkin bisa isi BBM di sini supaya nanti di perjalanan nggak bingung kehabisan BBM. Mungkin bisa isi di sini. Ini kita juga mau isi BBM dulu ya di sini, biar persiapan sekalian perjalanan jauh. Wah, ngantri, lumayan ngantri BBM-nya. Kita lanjutkan perjalanan ya teman-teman. Tadi kita isi bensin dulu, persiapan buat perjalanan jauh. Kita lanjutkan perjalanan. Masih padat ini, jam-jam pulang kerja emang seperti ini nih daerah sini. Ini biasanya kalau di depan pas jam pulang pabrik juga biasanya macet, daerah dekat pabrik tekstil di sini banyak di daerah Rancaike. Masih di Rancaike ya teman-teman, agak padat emang. Ini sepertinya bisa buka puasa juga masih di Rancaike. Padat ternyata sore pas jam-jam pulang kerja kayak. Nah, ini bis-bis jalur selatan. Oh ya, ini garasi bis. Oh, bukan garasi. WDRKM. Wah, ini bis-bis jalur selatan. Budiman udah pada mau berangkat. Nah, ini daerah Rancaike kayak banyak nih yang mau mudik naik bis. Agen-agen bisnya banyak juga di Rancaike. Wis, tambah padat, tambah sore tambah padat. Nanti sambil nyari tempat buat berhenti buat buka puasa dulu. Mudah-mudahan udah lepas dari Rancaike. Padat soalnya, ini berhenti juga agak susah. Kita lanjut perjalanan ya teman-teman semuanya. Ini tadi habis berhenti sebentar buka puasa. Tadi buka puasa masih di Rancaike. Agak lama tadi Rancaike, kejebak macet pas jam-jam pulang kerja. Ini kita lanjut, nanti kita mungkin nggak full perjalanan, tapi kita akan videoin nanti untuk titik-titik tertentu yang biasanya rawan macet dan lain-lain, seperti misalnya Nagrek, Lingkar Gentong. Nanti akan coba kita lihat kondisinya sekarang seperti apa ada perbaikan jalan atau enggak, supaya nanti bisa buat gambaran ketika teman-teman mau mudik lebaran. Oke, selamat menikmati teman-teman semuanya. Ciamis 79 kilo, Purwokerto 201, Yogyakarta 368 kilo. Jaraknya dari Nagrek ya teman-teman semuanya. Waduh, agak gerimis.
Hujan deras di Nagrek ini berhenti, atau depan apa ya, rel apa ya mungkin ya, ini berhenti total di Nagrek nih. Hujan, kondisi hujan ini berhenti total, nggak gerak, nggak tahu ada apa di depan. Nggak gerak, ini udah 5 menit lebih. Udah mulai jalan. Tadi berhenti total rel kereta ternyata depan. Ini nanti pada saat mudik ini pasti juga bisa panjang. Ini tadi juga agak lama, ini agak panjang. Nah, ini udah tutup lagi. Agak panjang ini. Mungkin jadi satu titik yang nanti bakal padat di sini nih, pas perlintasan kereta api ini di Nagrek. Ini udah 2 kali berhenti, dari 10 menitan lah, nggak panjang juga ini tadi. Jadi biasanya yang suka padat atau macet soalnya kan naik. Kalau yang ke arah Jawa Tengah ini berarti turun, yang ke arah Garut, Tasik, Jawa Tengah ini turun sih biasanya nggak macet. Cuman kalau yang dari bawah ada yang mogok truk, itu biasanya juga kena imbasnya. Tapi nggak ada perbaikan, nggak ada apa sih di sini. Jadi lancar harusnya, yang penting nggak ada mobil yang mogok dari yang arah bawah, harusnya lancar. Nanti pada saat mudik juga kemungkinan lancar kalau seperti ini. Pasar Limbangan. Nah, ini sebelum Pasar Limbangan ini dan juga di Pasar Limbangan ini yang biasanya juga macet parah ya. Ini karena malam mungkin jadi nggak terlalu nih. Kalau pagi atau siang biasanya macet, pasti selalu macet di daerah sini nih. Pasar Limbangan. Ini karena pasar jadi sudah rame, parkir, jualan, jadi padat. Biasanya macet. Pasar Limbangan. Kalau ini nggak macet sih, cuman beriringan tapi lancar. Tadi malah sebelum pasar tadi sempat agak macet, nggak tahu ada apa, cuma karena padat aja sebenarnya. Banyak yang keluar masuk apa namanya, tempat istirahat, rumah makan dan lain-lain, jadi agak terhambat. Malangbong. Nah, ini udah sampai Malangbong. Ini kita ke kanan. Wah, ini udah mulai ada ini nih, pos mudik nih, operasi ketupat Lodaya 2023. Masuk Gentong. Nih, padat, lumayan padat. Kalau yang arah naik ini arah Bandung agak sepi. Ini padat, cuman mungkin belum padat mudik ya, tapi karena weekend. Oh, panjang juga tuh ternyata di depan. Kalau untuk mudik sepertinya sih belum ada peningkatan ini ya, apa namanya, volume kendaraan yang signifikan sih. Ini mungkin karena weekend jadi agak padat, karena masih H-8, harusnya sih masih belum. Dari tadi juga apa namanya, beberapa kali merayap juga, paling misalnya tanjakan rel ya, mungkin masih wajar sih kalau di apa namanya, hari-hari weekend. Kondisi Gentong aman sih, jalurnya nggak ada perbaikan yang nanti bikin potensi macet pas saat mudik Lebaran. Cuman ya pasti nanti di sini akan merayap pasti. Ini juga hari biasa, ini juga merayap ya, panjang. Kira-kira mobil polisinya kayak gimana? Nanti kita lihat.
kita agak ini nih, pelan aja. Nah, di sini harus hati-hati nih, nggak bisa mendahului, nggak bisa nyalip, selap-selip bahaya. Medannya seperti ini, jadi lebih baik hati-hati. Nah ini kalau yang dari bawah lewatnya yang sebelah kanan itu. Wah, ini pos-pos mudik lebaran udah banyak ini di Gentong dari Polres Tasik. Oh, persiapan mudik lebaran. Jalur selatan mungkin titik-titik yang rawan macet mungkin tadi ya. Ya teman-teman semuanya ya, jadi untuk jalur selatan Jawa Barat ini mungkin tadi ya seperti di video kita. Jadi titik-titik rawan macet, titik yang rawan macet mungkin paling di awal masuk di Rancaike, kemudian di Nagrek ya, di lintasan kereta api, kemudian di Tanjakan Nagrek, terus kemudian Pasar Limbangan, Malangbong, dan juga Lingkar Gentong. Jadi paling itu titik-titik yang kemungkinan akan tetap menjadi titik rawan macet di mudik lebaran nanti ya. Jadi informasinya segitu dulu teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Hati-hati yang mau mudik, semoga selamat sampai di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.